Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat datang dalam From Zero Podcast. Pada hari ini, sore ini, kita kedatangan tamu istimewa, seorang tokoh pemuda di Bekasi, tokoh pengusaha di Bekasi, pemuda muda di Bekasi yang sangat menginspirasi kita semua. Kita sambut Mas Muhammad Salman. Oke. Apa kabar Mas Salman? Alhamdulillah baik Mas Indro, terima kasih nih kita diundang di podcastnya From Zero From Podcast. Zero Podcast. Ya, kita mungkin pada kesempatan ini bisa ya sama-sama untuk bertukar cerita bagaimana yang kita sama-sama sudah lalui Mas Indro ya. Iya, betul sekali. Selama pandemi memang banyak kegiatan yang melibatkan kita semua. Iya. Oke, Mas Salman, kita sebelum masuk ke nanti latar belakang Mas Salman ini seperti apa, nanti bisa diceritakan dari awal. Mas Salman ini dari Lombok ya aslinya ya? Ya, betul. Ya, kebetulan saya sama Mas Indro juga kita udah sejak lama ya, sejak 2006 udah sama-sama kenal, tetanggaan. Nah, mungkin kadang dulu susah-susahnya Bisa nginep, bareng ya? ya nginepnya satu rumah dari kontrakan. Ya, alhamdulillah sekarang kita bisa sama-sama berjalan beriringan gitu. Gini Mas Indro, kebetulan ya saya dari kampung ya, dari Nusa Tenggara Barat, dari Lombok. Jadi kalau dulu orang bilang waktu ke Bekasi tahun 2006 itu Lombok itu masih hutan ya. Nah, jadi Iya, memang bisa ceritakan itu. jadi awalnya memang saya tuh ya lahirnya besar di Lombok, dari sekolah, kuliah, dulu kuliahnya teknik elektro, tamat 2005. Kemudian di Lombok ini karena saya teknik ini mau ngapain gitu. Kalau di Lombok itu rata-rata lapangan pekerjaan itu orang miliknya mau jadi guru, jadi PNS, ya. karyawan bank, atau enggak ditambang di Nyumon, di Numon Sumbawa. Minasa. Nyumon. Sumbawa. Nah, cuman ini yang lulus di NTB ini banyak orang, nggak mungkin terjaring semua menjadi PNS, menjadi guru. Nah, akhirnya saya bersikeras pingin mencari industri. Ya, mau nggak mau kan harus, kalau dulu pikirnya harus ke Surabaya ataupun ke Jakarta lah gitu. Akhirnya tanya sama orang tua ini gimana. Oh ya, ada saudara di Bekasi, kemudian adiknya ibu. Akhirnya ya udah, nggak apa-apa, bulatkan tekad. Setelah wisuda langsung ke Langsung Bekasi, berangkat ke Bekasi. berangkat ke Bekasi. Nah, di Bekasi juga kan sambil ngelamar Mas Indro, akhirnya ya itu kita kenal sama Mas Indro Iya, tahun gitu. 2005 ya Tahun dia. 2005 akhir. Nah, kita dulu mungkin sama beberapa teman-teman di fotografi ya untuk angkat-angkat dekorasi ya, Iya, dari dekorasi, Aristi. iya. Aristi Dekorasi punyanya Om sama Bule Aristi. Jadi ya itulah awal kita, apa ya namanya, kita dari daerah pingin maju, ya mau nggak mau ya harus menjalani yang susah-susah dulu, jadi biar bekal yang kuat. Nah, hanya saja ketika waktu baru-baru di Bekasi bantu dekor sambil melamar karena bagaimanapun juga kebetulan ya jelek-jelek gini dulu kita saya kuliahnya teknik elektronik, kebetulan ya Aktif di itu. saya menjadi Organisasi. ini apa namanya lulusan terbaik. Jadi di Unram itu waktu wisuda saya yang pidato mewakili seluruh mahasiswa. Nah, berarti kan minimal jelek-jelek ada yang bisa kita Ada andalkan bekalnya gitu lah kan. gitu. Nah, berjalan dengan seiring waktu sambil kita dekorasi sehari-hari, ya ada panggilan nih dari LG Mas Oh Indro. iya, pernah kerja di Ya, LG di pernah. Cikarang ya. Di Cikarang. Dari dulu ada panggilan di bulan Februari, ya kemudian kita coba untuk interview dan tes. Alhamdulillah mulai Maret 2006 bekerjalah di LG. LG. Jalan waktu yang tadinya kita sama-sama di Bekasi, akhirnya saya pindah Cikarang. kos di Cikarang. Dan kemudian ya mulai kredit ambil rumah di Cikarang. Cikarang, dekat sama kantor. Nah, karena udah sering di Cikarang, kesehariannya di pabrik, ya jadi jarang berinteraksi sama dekorasi dan wedding gitu kan. Ke belakang tahun 2010 gitu, 2010 kemudian dari bule, ayo
mau kerja terus ini atau bagaimana gitu. Iya. Akhirnya mulai sedikit-sedikit kita belajar lagi tentang wedding. Yang tadinya hanya dekorasi, berikut belajar tentang catering karena waktu itu Bule sama Om di Aristi itu membuat Delima Resto Catering. Iya. Jadi dengan adanya Delima Resto Catering, pertama-tama tetap di Senin sampai Jumat itu di LG, Sabtu Minggunya baru di Baru Delima membantu Resto, di baru catering ya, di baru Aristi itu di sendiri. Jadi gini, memang Aristi itu kan secara grup besarnya Mas Indro. Di bawah Aristi itu memang ada, pertama itu dulunya ada sanggarnya Aristi, Giri Aristi, kemudian ada Aristi Dekorasi, kemudian setelah Aristi Dekorasi ada Delima Resto Catering, dan kalau saat belakang ini kita juga Jangan masuk. Ya, jangan dulu ya. jangan Tunggu dulu. Tunggu Siap. dulu. Berarti Ini bisnisnya banyak, makanya kita urai sedikit demi sedikit. siap. Berarti dari 2010 sudah mulai memasuki ke dunia wedding industri ya, seperti wedding itu. industri dengan adanya Delima Resto Catering. Terus beranjak sedikit-sedikit belajar, namanya masih awam, dan dua kaki tadi Senin sampai Jumatnya masih di kantoran, pabrik, ya. Sabtu Minggunya ya di catering gitu. Ya kita juga belajar kan harus belajar membagi waktu, apalagi kalau pabrik Korea itu kita itu berangkatnya itu saya jam 5 pagi sudah berangkat, pulang sampai rumah tuh udah malam, sekitar jam-jam 8 lah. Itu tiap hari kita lalui. Tapi kan karena kita pingin kedepannya maju harus kita lalui, sabar, terus tekun. Terus beranjak waktu semakin ke sini, tahun 2015 ya Mas Indro, kebetulan dari Aristi itu mendapatkan ya kesempatan dari grupnya Medland Metropolitan. Tadi dari awal tahun 2005 sampai tahun 2015 itu Aristi mempunyai sub bidang usaha di catering, dekorasi, sama griat rias. Betul. Nah, seperti yang kita ketahui saat ini, Aristi ini mengelola beberapa venue atau gedung nih. Ya. Nah, pertanyaan saya adalah, kenapa di saat bisnis Aristi yang sudah menurut saya sudah ketemu pasarnya, pangsa pasarnya jelas di catering dan lain-lain, memilih untuk ikut mencoba untuk mengelola gedung itu, dasarnya apa dulu Mas? Sebelum nanti menginjak ke gedung mana aja? Oh ya, karena gini, memang kita ini namanya usaha Mas Indro ya, kita tidak tahu mana kadang usaha yang mungkin bisa saja saat ini sedang musim naik, tapi ada kalanya nanti seperti sekarang pandemi yang dulunya sangat potensial, tapi ketika pandemi ternyata berbalik. Jadi ketika kita memiliki usaha itu kita tidak bisa hanya mengandalkan terhadap satu saja, jadi perlu ada cadangan, dalam arti ketika salah satu usaha mengalami ada sulit ataupun permasalahan, ada usaha yang lain yang bisa membackup. Makanya kita tidak berhenti juga untuk mengembangkan usaha. Kalau kita contoh misalnya orang-orang hebat di teman-teman kita, pengusaha ini, pasti mereka usahanya tidak ada yang satu. Rata-rata banyak karena yaitu ada misalnya saat ini fluktuasi usaha itu terjadi ya. Fluktuasi misalnya ya, baik entah itu misalnya properti ataupun misalnya fashion dan sebagainya, itu tidak ada yang terus stagnan, tapi pasti mengalami itu tadi pergejolakan. Kita harapannya ketika ada yang mengalami masalah masih bisa disubsidi oleh yang lain. Betul. Nah, jadi seperti tadi memang itulah apa yang kita sajikan kepada konsumen itu sebaiknya dengan sepenuh hati sehingga berbekas ke konsumen. Nah, dari konsumen yang klien Delima Resto Catering itu mengajak kita untuk mengelola gedung. Karena alasannya, saya merasa puas di servis oleh Delima Resto. Nah, kemudian dia memiliki istilahnya lahan yang untuk dikelola, akhirnya menawarkan ke kita. Gitu. Yang pertama kali dikelola oleh Aristi Wedding ini gedung mana nih Mas Salman? Kita itu mulai tahun 2015 itu mengelola Grand Metropolitan Function Hall. Kebetulan Grand Metropolitan itu kan mall baru di Bekasi, itu mulai 2013. 2013 kemudian kita jadi Grand Metropolitan itu memiliki ada lahan yang masih kosong.
Nah itu karena bingung, terus kita juga diajak untuk diskusi kira-kira bisa diberdayakan untuk apa gitu ya. Dengan kita juga berpikir dan ya belajar lagi, akhirnya kita bisa menjawab itu bisa gunakan untuk function hall. Meskipun mungkin ada keterbatasan tempat itu, tapi ya karena kemauan kita terus juga istilahnya effort kita yang sangat tinggi, yaitu kita bisa memberdayakannya itu dengan sangat baik. Dan mungkin sekarangnya hampir semua orang tahu karena di tempat di Grand Metropolitan Function Hall itu bukan hanya kita gunakan untuk wedding, seminar dan sebagainya, tetapi sudah menjadikan ikon tempat terlaksananya Bekasi Wedding Expo. Nanti kita akan singgung tentang Wedding Expo juga, tapi sebelumnya selain Grand Metropolitan Function Hall, gedung mana aja lagi yang kira-kira saat ini yang Aristi juga kelola nih, bisa dijelaskan ya? Untuk saat ini juga kita bekerja sama dengan Hotel Horizon untuk apa namanya dalam pengelolaan ballroom Krakatau itu di lantai 3 dan di Medsky di atas di lounge ya. Ya, di situ. Kemudian mulai 2019 kemarin kita juga dapat kesempatan untuk mengelola ada function hall di Grand Mall. Nah, Grand Mall Kranji. Jadi namanya itu adalah The Kranji Function Hall adanya di Kranji, di Grand Mall. Grand Mall Kranji. Tadi adalah beberapa venue atau gedung yang saat ini sudah dikelola oleh Aristi. Ya, betul. Nih, saya dengar nih kemarin adalah berita kalau Aristi ini juga akan mengelola salah satu gedung yang besar nih di Jakarta nih. Boleh dijelaskan nggak atau udah boleh dibuka nggak di sini? Mungkin kisi-kisinya aja. Gedung besar nih, bukan hanya gedung yang biasa-biasa, akan jadi gedung besar di salah satu venue di Jakarta. Silakan. Ya, betul. Jadi seiring dengan bertambahnya waktu, bertambahnya kepercayaan dari khalayak masyarakat kepada Aristi mendapatkan kesempatan untuk bekerja sama di untuk mengembangkan salah satu area pemerintah kita, area pemerintah yang mungkin bisa dikelola ya, dikelola untuk dikembangkan menjadi function hall. Terus hanya saja karena kita sudah banyak mengelola function hall, bagaimana function hall ini nanti itu berbeda dari yang lainnya. Karena biasanya kan kalau function hall itu adalah identik dengan bangunan kotak, terus tinggi, adanya gitu aja ya. Ada panggung gitu mungkin ya. dengan karpet, Betul. Terus juga mungkin pernak-pernik yang lampu kristal dan sebagainya. Mungkin rata-rata seperti itu. Tapi untuk yang kita konsepkan ini adalah bagaimana nanti kalau yang selama ini misalnya pelaminannya itu dengan dekorasi berupa fisik. Nanti ini kita bagaimana dekorasi ataupun jalannya itu menggunakan lighting semua gitu. Jadi 4 dimensi. Ya itu jadi semacam wahana ya. Ya bisa seperti itu. Jadi gedung itu misalnya nanti kalau di belakangnya itu backgroundnya itu bisa jadi backgroundnya itu bergerak. Bukan hanya pelaminannya tapi bergerak. Ketika kita berjalan nanti kalau biasanya kan pakai karpet merah. Ini bukan karpet merah, mungkin seperti air yang mengalir. Keren banget itu. Nah, jadi sesuatu hal yang belum pernah ada di Indonesia itu kayaknya. Karena yang kita butuhkan itu mungkin semua usaha itu ya sama lah kita misalnya. Kalau kita mau jualan, yang sebelah kita jualan beras, kita juga jualan beras. Bagaimana beras yang kita jual ini berbeda cara penjualannya. Mungkin berasnya itu seperti air mancur dan sebagainya. Jadi konsep yang kita tawarkan itu harus berbeda dari yang lain. Kalau kita mau terus survive, terus mau berada di depan, karena kan semakin kesini mungkin persaingan semakin ketat, maka kita sebagai pemilik bisnis mungkin harus pintar inovasi ya. Betul, inovasinya itu. Karena mungkin kalau kita lihat sekarang pengusaha-pengusaha yang lebih senior tuh jadi bahkan yang dulu-dulu tuh kenapa ada yang tetap masih bisa berjalan, tapi ada juga mungkin banyak yang sudah turun. Yaitu karena kemampuan dalam berinovasinya yang harus kita perhatikan dengan serius itu. Iya. Mungkin di samping inovasi dalam berbisnis juga menjaga semangat itu penting. Betul. Jadi untuk teman-teman yang di rumah, semangatnya harus dijaga. Semangat itu harus tetap dalam koridor yang sama seperti itu. Nah, mungkin ini juga mungkin bukan hanya semangat tapi etika. Ketika kita berbisnis, karena konsumen ini adalah rekan kita, partner kita. Kalau kita
istilahnya kalau sekarang bahasanya itu siapa yang menanam kebaikan dia juga nanti akan Menuai kebaikan. Kalau yang kita tanam itu yang ya tidak baik, mungkin selama beberapa waktu itu bisa tertutup, tapi suatu waktu pasti akan terbuka. Nah itu yang harus, etika itu yang harus kita terus jaga kalau kita mau terus mendapatkan Terus survive, trust, kepercayaan daripada konsumen. Oke. Jadi rencana itu gedung itu nanti di launching di kapan Mas Taman? Memang targetnya sih kita harusnya sih andai kata Tuhan tidak Nggak ada ada pandemi ya, semua kita pandemi memang tertunda semua. Bisa kita launching cepat, tapi rencananya nanti di awal tahun 2021 itu kita launching sambil ini melihat situasi saat ini, karena memang sih dengan kondisi pandemi saat ini gedung-gedung yang ada pun untuk beroperasionalnya itu agak-agak masih terganggu karena adanya pembatasan, terus harus melakukan izin teknis gitu. Kebetulan saya juga masuk di asosiasi pengelola gedung, jadi bagaimana perkembangan isu-isu tentang pengoperasional gedung pertemuan ini mengikuti. Gitu, Mas. Oke. Jadi memang kebijakan pembukaan venue atau gedung itu masih masuk ke dalam ranah pemerintah. Ya, jadi kita memang harus menunggu dan follow up ya, seperti itu. Nah, kembali ke ranah Aristi yang tadi sudah sempat disinggung tentang Bekasi Wedding Expo. Ya. Ini menarik. Bekasi Wedding Expo sudah sampai di tahun keberapa nih Mas Aman berarti? Bekasi Wedding Expo kita kemarin sebenarnya gini, Bekasi Wedding Expo itu pertama kita gagas tuh tahun 2015. Ketika pertama kali kita mengelola Grand Metropolitan dalam rangka apa sih ide baru gitu. Waktu itu kita menerima Bekasi ini mungkin dibilang masih planet jauh, nggak mungkin itu bisa kayak gitu, tetapi kita harus melakukan ide-ide yang breakthrough, ide-ide yang mematahkan pola pikir lama. Ya dari 2015 kita mulai, terus 16, 17, alhamdulillah kemarin sampai dengan 2020 itu adalah yang keenam. Dengan apa yang kita lakukan pertama kali di Bekasi itu, alhamdulillah mulai banyak lagi pameran-pameran yang diselenggarakan oleh teman-teman yang lain. Sehingga memang ambience-nya adalah Bekasi ini makin hidup. Karena kita kalau kami Aristi ini selalu berkoordinasi dengan Dinas Pariwisata, melakukan apapun kita harus berkoordinasi dalam rangka apa? Maksudnya kita ini sebagai warga Bekasi, bagaimana apa yang kita lakukan ini juga bisa memberikan sumbangsih kepada daerah kita, kepada pemerintah kita, sehingga pemerintah pun bangga dengan adanya Aristi menyelenggarakan Bekasi Wedding Expo di Kota Bekasi. Oke. Dalam penyelenggaraan Bekasi Wedding Expo yang sampai ke tahun ke-6 ya, itu sebenarnya suka duka dari Aristi sendiri mengelola itu seperti apa? Karena sering kita lihat beberapa orang yang mungkin vendor-vendor yang merasa udah ikut pameran ternyata dampaknya nggak kelihatan segala macam. Nah seperti itu ada. Nah untuk mensiasati seperti apa Mas Laman? Jadi gini, memang ini adalah ya bagaimanapun juga kita ini sama-sama warga Bekasi ya, sama-sama Kota Bekasi yang mencari nafkah di Kota Bekasi, dan kita juga mau mendukung bagaimana Bekasi ini tumbuh lagi, walaupun Bekasi banyak mengalami cibiran ya, luar planet lah, macet lah dan sebagainya. Betul. Tapi kan kita panas lah. Kita harus survive terus nih. Jadi memang kita juga kadang mengajak teman-teman vendor-vendor pernikahan yang di Kota Bekasi untuk sama-sama mempromosikan. Hanya saja memang aktualnya teman-teman di Bekasi memang agak belum sulit mau ya, agak sulit gitu. Merasa mengadakan pameran ini nanti kosnya gede, rugi dan sebagainya, kurang melihat jangka panjang ke depannya itu seperti apa. Nah memang jadi kita melakukan pameran itu sebagian besar tuh bisa dibilang itu mungkin 80% itu akhirnya yang ikut pameran di tempat kita nih teman-teman yang dari Jakarta. Kenapa? Karena mereka melihat kita mempersiapkannya dengan baik, mempromosikan kegiatan kita jor-joran juga, karena promosi itu sangat penting. Terus juga kita menyelenggarakannya dengan baik, sehingga antusias masyarakat itu bagus gitu. Walaupun yang Bekasinya kecil, tapi kita tetap harus optimis ke depannya dengan banyak kegiatan seperti itu. Warga-warga, teman-teman pengusaha di Bekasi ini udah mulai melirik ya. Muncul lagi, kita memang harus promosi seperti ini supaya makin dikenal. Terus juga
orang Bekasi biar nggak malu pakai vendor Bekasi. Betul. Itu salah Ya, satunya. memang saat ini mungkin Saat kita itu sama-sama sama-sama tahu. Iya, sama-sama Pasar tahu. Bekasi itu sangat unik. Iya. Jadi di saat vendor Bekasi pameran di Bekasi, orang Bekasi nggak mau beli. Ya, Dia cari vendor Jakarta yang meskipun dia pameran di Bekasi. Tapi kalau vendor Bekasi pameran di Jakarta, yang beli orang Bekasi dibeli juga. Ya, itu kan menjadi salah satu yang unik. Nah, itulah tantangan kita bagaimana orang Bekasi menggunakan jasa wedding Bekasi, tempatnya di Bekasi, itu yang akan menjadi tantangan buat pekerja pegiat wedding di Kota Bekasi. betul. Memang sih kalau di daerah atau khususnya di luar Jabodetabek ini merasa Bekasi, Depok, Tangerang ini Jakarta semua ya. Iya. Tapi kalau kita kita berada di tempat yang di Bekasi ini kita tahu ternyata beda, provinsinya beda, kabupatennya juga beda. Nah, Nah, melihat peluang bisnis di Bekasi ini seperti apa, Mas Alman? jadi gini, ketika kita menyelenggarakan pameran kan sebelumnya pasti kita meminta data dari statistik Database dari statistik daerah ya. betul, dari BPS, maksudnya untuk tahu berapa sih pertumbuhan masyarakat di usia Kota produktif Bekasi. ya. Ya, usia produktif, intinya kelahiran lah. Kelahiran. Kita kan di dunia wedding ini di mana ada kelahiran ya insya Allah lah wedding Banyak selalu wedding. ada gitu. Iya, betul. Tetapi kalau kita lihat dari data statistik bahwasanya jumlah pertumbuhan pertambahan penduduk di Kota Bekasi dibandingkan dengan jumlah angka pernikahan di KUA itu saya nggak bawa sih datanya, itu jomplang banget Mas. Maksudnya kemana sih orang-orang Bekasi ini? Iya, kemana orang-orang Bekasi? Kenapa nikahnya nggak di Kota Bekasi? Itu yang menjadi PR kita sama-sama. Kelahiran banyak, cuman kok weddingnya dikit Iya, gitu ya. seperti itu. Memang sih kita kan karena kita melakukan pameran, terus juga kita lihat ini orang-orang yang deal selama pameran tuh apakah banyak menyelenggarakan di Bekasi atau enggak. Iya. Ya, ternyata memang juga harus kita akui. Teman-teman kita warga Bekasi ini banyak yang menyelenggarakan di Jakarta. ya daerah-daerah sebelah. Apa alasannya? Mungkin satu karena dekat sama kantor. Iya. Ya kan, terus yang kedua mungkin teman-temannya banyak di sana. Iya. Terus ya mungkin besannya di sana ya, hal-hal seperti itulah. Tetapi memang si PR dan tugas kita bersama-sama Insan Wedding Bekasi ini bagaimana kita kita mempromosikan Bekasi. Kalau katanya Pak Wakil Wali Kota sih, kita Bekasi ini daerah wisatanya tuh mungkin wisata alamnya kurang. Hampir nggak ada lah Nggak ada. istilahnya. Iya. Wisata kita tuh apa? Wisata kita tuh ya mall, Kuliner, hotel, pameran. pameran. Nah, jadi bagaimana kita itu dalam pameran juga ayo kita tarik supaya warga-warga Bekasi, bahkan warga-warga yang di DKI itu mau menyelenggarakan acara di Acaranya Bekasi. di Bekasi. Kalau yang mepet-mepet kita kan Jakarta Timur ya. Jakarta Timur tuh bagaimana? Ya dan ke Bekasi masih bisa, masih ya. ke Bekasi bisa. Makanya bagaimana kita di warga Bekasi ini juga harus lebih ramah menyambut tamu. Mungkin juga dalam arti ya itu tadi ketaatan dalam berlalu lintas, sehingga dibilang ke sana tuh ruwet atau apa ya. Dari kita juga bagaimana dalam berlalu lintas di jalan, terus pelayanan kita di mall, di hotel, dan di tempat-tempat hiburan wisata di Kota Bekasi ini, sehingga Bekasi itu juga enak orang-orangnya. Menarik orang untuk datang ke Iya, Bekasi betul, ya, menarik seperti orang. itu. Atau mungkin bahkan yang masih ada ide-ide lagi, oleh-oleh khas Bekasi itu apa? Nah, Ya, itu yang itu harus salah kita satu yang di Bekasi itu menurut saya juga belum terlalu ikonik ya, tentang oleh-oleh juga. Betul. Tapi kita meskipun memang kita ini insan wedding yang secara kita memang harus mikirkan wedding ya. Tetapi tugas kita juga harus tidak hanya mikir wedding, Mengedukasi semuanya, edukasi lebih general semua. ya. General kenapa? Bagaimana wedding ini bisa dibayar? Otomatis di sekitar wedding ini harus perlu uang untuk membayar wedding. Jadi kita dorong juga UMKM sekitar kita, termasuk tadi yang oleh-oleh Bekasi, Iya. mall-mall di Bekasi, hotel-hotel Bekasi, untuk meningkatkan kelas mereka, servis mereka, sehingga Bekasi ini bisa menarik banyak tamu-tamu datang ke Bekasi. Seperti itu. Kalau udah tertarik itu, apa yang ditawarkan di Bekasi, mereka mungkin mau menggunakan. Oke, Mas Salman tadi sebagai salah satu pengurus di SG Perindo ya. Kalau saya sih sebenarnya di dua, Mas. Saya dari 2018 itu ikut di pengurusan PPJI. PPJI itu adalah Persatuan Pengusaha Jasa Boga Indonesia.
Terus memang selama ini intens juga melakukan yaitu tadi edukasi, terus menghimpun teman-teman supaya apa? Supaya meningkatkan kualitas kita sebagai usaha wedding supaya memuaskan konsumen. Nah, gara-gara corona ini Mas, jadi gara-gara kemarin semua ditutup, nah, akhirnya kalau gedung ini kan akhirnya ada komunitas di pengelola gedung Bekasi bagaimana supaya gedung bisa dibuka dan sebagainya, termasuk kita juga di Ya, kita kemarin beberapa kali datang ya berkolaborasi ya. Kolaborasi bagaimana supaya izin wedding ini bisa dibuka kembali di Bekasi ya. Gara-gara itu di Bekasi ini ada komunitas itu pengelola gedung. Karena Bekasi sudah bisa dibuka, nah Jakarta kita kan Bekasi yang sama-sama kita upayakan itu kan Pertama kali ya. Juli itu sudah mulai ada wedding Mas ya, tapi Jakarta kan belum. Tuh. Nah dari teman-teman Jakarta, ayo nih mau bertukar pikiran sama kita yang di Bekasi, akhirnya kita support juga karena bagaimanapun juga mereka adalah insan-insan wedding teman-teman kita juga yang harus hidup yang harus kita hidup juga. Apalagi tahu sendiri Mas Indro, wedding itu nih satu acara wedding itu kan bisa melibatkan sampai 100 orang. Bisa. Nah, orang-orang yang terlibat di dalam satu event aja bisa ratusan orang. Nah, itu yang harus kita pikirkan, makanya kita mendukung di DKI bahkan secara nasional untuk terbentuknya asosiasi pengelola gedung. Yang syukurnya alhamdulillah kemarin di bulan Oktober itu sudah ada wadahnya ASGI Perindo Pusat, di mana saat ini kantor pengelola istilahnya kantor office-nya sekretariatannya itu di Sasono Utomo di Taman Mini. Sedangkan kalau kita di Bekasi yang sudah lebih dulu memiliki komunitas ya kita menginduk kepada yang pusat, kita bagaimana guyup sama-sama untuk di Kota Bekasi ini biar tadi tetap saling komunikasi, ada kebijakan apa sih ini di pemerintah. Terus kalau kita bergerak sendiri juga kita tidak bisa, harus bersama-sama. Mungkin dari teman-teman pengelola gedung ada yang kemampuannya beda-beda kan, ada yang kenal sama istilahnya mungkin pemerintahan, ada yang kenal sama teknis dan sebagainya, yang harus kita kolaborasikan untuk bagaimana sih supaya izin di Kota Bekasi ini bisa terjaga terjaga dalam arti kalau untuk membuka sih mungkin ya susah-susahnya bisa lah, tapi setelah dibuka ini bagaimana tetap kita menjaga protokoler, terus juga edukasi sama vendor-vendor yang kira-kira apakah dia masuk ke asosiasi atau tidak. Itu yang sampai dengan saat ini, sampai tadi pun ini masih koordinasi sama Dispar bagaimana supaya wedding di Kota Bekasi ini diizinkan malam harinya itu boleh dengan sistem servis, tidak dengan menggunakan hampers seperti itu Mas Indro. Oke. Kalau Mas Laman sendiri kan berarti saat ini di asosiasi wedding itu aktif di 2 asosiasi. Ya, betul. Nah, secara general nih Mas Salman melihat asosiasi di wedding ini seperti apa nih? Keuntungannya buat kita atau bisa membantu kita dalam segi apa nih kira-kira? Kenapa kok nih buat teman-teman yang mungkin belum tergabung dalam asosiasi wedding, kenapa sih gue harus gabung di asosiasi wedding ini seperti apa? Oh ya, gini. Jadi masuk dalam asosiasi itu juga dulu pertama sih kadang ngapain masuk ribet-ribetin ntar inilah iuran ada apa terus juga menyita waktu. Nah, tapi ketika kita ada masalah baru semuanya terjawab. Ya kan? Ketika ada masalah baru semua terjawab. Dalam arti apa? Ketika misalnya kita ada masalah sesuatu tentang, kalau dulu di catering tentang masalah tentang makanan, kalau kita tidak ada teman itu kita mau diskusi sama siapa? Betul. Tapi ketika ada asosiasi, kita ada tempat kita berkonsultasi, bertukar pikiran, terus tahu update itu saat ini seperti apa, kebijakan itu seperti apa. Karena dari asosiasi itu nanti akan melakukan share informasi, mengedukasi anggotanya supaya bagaimana anggotanya itu bisa survive, bisa berkembang. Kalau ada masalah jangan langsung istilahnya patah arang, tapi ada motivasi dari situ ya. Gitu. Saling tukar informasi. Ada pelatihan juga ya. Betul, ada pelatihan. Bahkan kayak sampai saat ini kebetulan di gedung kita di Grand Metropolitan itu kita menerima untuk melakukan sertifikasi profesi dari lembaga sertifikasi nasional. Nah itu adalah efek berimbas dari awalnya yang tadi ngapain sih ikut organisasi asosiasi ya, semakin sini ternyata kita tahu SEP itu ada sertifikasinya,
waiter yang sekecil-kecil, waiter Waiter ada aja. asosiasinya, orang yang istilahnya penjamah makanan juga ada sertifikasinya. Berarti semakin sini kita tahu bahwasanya dengan ada asosiasi ini bagaimana kita terbantukan untuk mengedukasi diri kita dan ini Lingkungan kita. dan ini Lingkungan usaha kita. karyawan-karyawan kita Karyawan. semua, karena kita nggak mungkin harus tahu itu setiap saat, nggak mungkin gitu. Jadi perlu juga seperti itu. Begitu juga kalau tadi yang asosiasi jasa boga, untuk yang asosiasi gedung, kita juga dari asosiasi gedung ini baru kita bisa menghadap ke pemerintah itu. Kalau sendiri dari mana? Saya dari ini Kurang. Power kita kurang ya. jadi harus bersama-sama sama teman-teman pengelola gedung yang lain dalam satu asosiasi untuk ngobrol, istilahnya kita ini kan sebagai anaknya pemerintah kita. Iya. Kita juga ingin curhat sama bapak kita, menyampaikan ini keluh kesah kita dengan adanya pandemi ini seperti apa. Nah, melalui asosiasi tadi biar suara kita lebih didengar ya, karena kita kalau sendiri-sendiri tuh suaranya kurang didengar. Kalau akhirnya kan kita cek tuh, ternyata di Kota Bekasi ini pun gedung pertemuan tuh ada lebih dari 50 gedung pertemuan gitu. Andai kata kita tidak cek seperti itu, kita nggak tahu. Kita nggak akan pernah tahu ya. Betul, ternyata banyak sekali. Ya itu tadi, rakyat di belakang kita ini banyak sekali yang dengan misalnya 1-2 kita bergerak ini akan memberikan efek yang luar biasa pada semua. Ke semuanya. Ya, seperti itu. Jadi memang di pandemi itu kan mulai bulan Maret ya. Ya, Wedding di Bekasi itu mulai stop bulan April kan nggak salah ya. Enggak. Jadi kalau nggak salah dulu tuh mulai 23 atau 22 Maret itu sudah langsung sudah langsung keluar dari maklumat, ada maklumat gitu. Itu udah langsung cut off semua, wedding semua benar-benar stop. Ya apapun yang terjadi kita harus lalui, tidak boleh berkeluh kesah terus. Kita harus menatap masa depan. Kita harus bergerak nih bagaimana, meskipun ya tuh berat banget, Maret, April, Mei, itu Juni itu kita harus melakukan apa? Akhirnya ya harus survive. Kita Mas Indro kemarin tuh jualannya jualan PY, jualan kolang-kaling. Iya, karena itu memang kita harus bertahan. Iya, harus berusaha bertahan karena ini karyawan-karyawan kita bagaimana. Walaupun akhirnya sebagian ada yang WFH, ada yang sebagiannya kita rumahkan. Tapi kalau secara umum mungkin kita harus melihatnya ke depannya perusahaan ini bagaimana tetap bisa berdiri ya. Pertama ya harus melakukan efisiensi sampai kondisi mulai membaik lagi. Gitu, Mas. Betul. Nah, kalau asosiasi sendiri tadi PPJI di Bekasi sendiri tuh ada nggak? Kalau kita lihat kan PPJI selama ini kebanyakan teman-teman kita yang dari Jakarta Timur, Jakarta Pusat. Nah, untuk Bekasi sendiri seperti apa Mas Laman? Ya, jadi memang kemarin dengan kitanya sebenarnya kalau kita bilang ini COVID ini mungkin ya membawa malapetaka, nggak juga, malah bawa berkah juga. Jadi tahu kita dengan adanya COVID ini, oh ternyata di Bekasi ada PPJI-nya juga. Selama ini kita nggak tahu. Terus juga ternyata ada asosiasi-asosiasi yang lain juga ada, yang kita dipersatukan sama-sama untuk maju ke pemerintah ya. Jadi kebetulan karena dulunya kami Aristi ini ikutnya di PPJI-nya Jakarta Timur karena sudah awal sejak dulu, tapi semakin kesini kita juga sama-sama berkoordinasi dengan PPJI Kota Bekasi untuk sama-sama membantu mengupgrade teman-teman kita di Bekasi ini. Misalnya, Mas sharing dong apa informasi yang sudah update dari sana ke PPJI Kota Bekasi untuk nantinya kita melakukan edukasi. Terus juga, oh ya boleh nggak di Grand Metropolitan melakukan edukasi ke teman-teman? Oh silakan. Intinya Mas Indro, kita sama-sama mengajak bareng-bareng bersama-sama, meskipun bukan hanya di organisasi asosiasi untuk jasa boga saya, di asosiasi yang manapun yang wedding, kita sama-sama harus menjaga wedding ini supaya terpelihara ekosistemnya ya baik, bisa tetap menyelenggarakan acara sesuai dengan aturan-aturan yang sudah disepakati bersama. Itu ya seperti itu. Memang sekarang juga kan dengan adanya aturan, apakah sudah terdistribusi dengan baik aturan-aturan itu ke teman-teman, itu juga menjadi tanggung jawab kita. Kalau kita tidak mengambil peran untuk tanggung jawab itu, siapa lagi? Kalau kita mau sama-sama tetap dapurnya ngebul, kalau satu aja kita lengah, nanti ditutup semua, dapur kita mati lagi gitu. Jadi memang pemerintah di Bekasi itu semenjak kita melakukan
simulasi yang dihadiri oleh Bapak Wakil Wali Kota. Itu Bekasi menjadi daerah pertama ya yang diperbolehkannya digelarnya resepsi. Ya. Nah, tugas kita adalah menjaga amanah itu. Jadi Benar, tugas benar. kita, teman-teman di Bekasi mau vendor, mau pekerjanya, itu kita harus menjaga amanah dari pemerintah. Betul, betul. Jadi biar nantinya wedding ini terjaga, industri ini terjaga lagi, berimbas pada perputaran ekonomi kan? Betul, betul. Seperti itu. Ya Mas Aman. Betul, betul. Jadi memang sampai kemarin juga saya komunikasi dengan Pak Wakil Wali Kota, Pak Tri. Pokoknya bagaimana kita ini Kota Bekasi ini berusaha untuk menjalankan tatanan hidup baru menuju masyarakat produktif, yaitu dengan cara seperti apa? Usaha-usaha didorong, semua UMKM, pengusaha didorong oleh pemerintah untuk pada mulai istilahnya bergerak kembali, aktif lagi melakukan kegiatan-kegiatan penjualannya seperti biasa. Hanya saja karena situasi ini masih dalam istilahnya new normal, tentu tidak serta-merta harus seperti kondisi normal, dibatasi oleh aturan-aturan protokoler. Tetapi meskipun dengan protokoler ini cukup mendorong untuk lebih hidup Kota Bekasi ini dibanding kemarin kondisi benar-benar semuanya Close semua. iya, semua di close, Semua berhenti. semua berhenti. Itu kan otomatis pemerintah juga memiliki tanggung jawab untuk menafkahi rumah-rumah ini. Itu kan kalau itu ditunggu sampai kapan juga Nggak dari akan mana selesai, dananya. iya. Tetapi kalau pemerintah juga mendorong usaha-usaha UMKM ini tumbuh, minimal mereka bisa berputar dan untuk menghidupi dapur kita masing-masing, dan pemerintah juga otomatis akan ada PAD lagi kembali seperti itu, Sindro. Oke, ini mungkin jadi penutup nih untuk Mas Salman, harapannya untuk pemerintah untuk kedepannya setelah di tahun 2021 ini mungkin bentar lagi akan masuk ke situ. Untuk dunia wedding sendiri khususnya di Bekasi, untuk lebih memaksimalkan lagi perannya pemerintah terhadap industri kreatif ya, indukan kita kan kreatif dan perdagangan, itu seperti apa harapannya Mas Salman sebagai penutup? Begini, memang pemerintah ini adalah orang tua kita dan partner kita. Sejauh ini memang pemerintah itu sangat mendukung Kota Bekasi, apalagi pemerintah Kota Bekasi ini mungkin paling Luar top biasa paling ya. luar biasa mendukung semua Semua event dan semua kegiatan usaha, semua itu kembali event, lagi. termasuk di kita yang usaha wedding. Jadi terima kasih sama pemerintah ini yang istilahnya mendukung kita, mungkin beresiko juga mereka hadapi gitu Mas. Terima kasih. Dan juga dengan adanya gara-gara COVID-19 ini, bagusnya itu pemerintah itu belum melaksanakan atau menerapkan suatu kebijakan, mengajak kita dulu untuk berkoordinasi, dialog sebelum suatu ketetapan itu diputuskan. Jadi lebih terbuka pemerintah tuh. Ya semoga hal ini ke depannya terus kita jaga dan kolaborasi. Misalnya pemerintah tolong bantu bagaimana kita mempromosikan Kota Bekasi. Oke, kita siap untuk membantu pemerintah mempromosikan Kota Bekasi, dan juga pemerintah siap untuk membantu dalam istilahnya teknis-teknis Mensupport ya kegiatan kita. Seperti kemarin juga Pak Wakil dia bilang pokoknya siap mendukung kegiatan apapun, intinya untuk sama-sama kita mendorong ini Kota Bekasi ini maju lagi dan makin produktif gitu. Yaitu Mas Indro. Jadi terima kasih pada Pak Wali Kota dan Pak Wakil Wali Kota atas dukungan selama ini kepada kita orang-orang wedding, insan wedding. Minta maaf juga nih, kita banyak ngerepotin. Mungkin Bapak dan jajarannya itu banyak mengambil resiko buat kita, tapi kita sebagai rakyatnya ini hanya bisa mengadu pada orang tua. Gitu. Dan apa yang diamanahkan pada kita sama-sama komitmen untuk menjaga itu semua. Untuk mengedukasi juga teman-teman yang lain supaya Bekasi ini ya semakin berkibar lah ya Mas gitu. Seperti itu. Oke, terima kasih Mas Salman waktunya. Obrolan kita tadi sangat menarik, sangat menginspirasi, dan informasinya sangat membantu kita sebagai insan wedding Bekasi untuk bisa sama-sama survive dan sama-sama menjaga tadi yang disebutkan juga, menjaga amanah dari pemerintah Kota Bekasi yang itu sebagai orang tua kami semua. Jadi terima kasih sekali lagi untuk pemerintah Kota Bekasi. Oke,
tadilah obrolan kita dengan Mas Salman sebagai CEO ya dari Aristi. Ya karyawan lah. Oke, kita tutup acara kita hari ini. Makasih Mas Indro. Billahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat.